adik-adik. Selamat malam, apa kabar? Puji Tuhan ya, hari ini kita masih bisa berkumpul bersama-sama untuk mengikuti acara 10 hari berdoa anak-anak, yaitu hari yang ketujuh. Hari ini pelajaran kita berjudul Kabaran Tiga Malaikat, Sabat dan Doa. Kabaran Tiga Malaikat, Sabat dan Doa. Kak, kabaran tiga malaikat itu apa sih maksudnya? Jadi adik-adik, ini adalah kabar atau berita atau firman Tuhan yang dilambangkan oleh tiga malaikat yang turun dari surga. Coba kakak kasih lihat contohnya ya. Nah, kira-kira seperti ini malaikatnya adik-adik. Bisa kelihatan ya, dia pakai jubah putih dengan sayap yang besar, turun dari awan-awan dari surga untuk mengabarkan Injil sambil membawa trompet. Dan juga membawa secari kertas masing-masing satu kertas yang berisikan kabar tersebut atau firman Allah. Coba kita buka dan baca bareng-bareng ya, apa isi kabarannya. Pada mereka akan kuberikan dalam rumahku dan di lingkunganku tembok-tembok kediamanku, suatu tanda peringatan dan nama, suatu nama abadi yang tidak akan lenyap akan kuberikan kepada mereka dan orang-orang asing yang menggabungkan diri kepada Tuhan untuk melayani Dia, untuk mengasihi nama Tuhan dan untuk menjadi hamba-hambanya. Semua yang memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya, dan yang berpegang kepada perjanjianku. Mereka akan kubawa ke gunung-gunungku yang kudus dan kuberi kesukaan di rumah doaku. Aku akan berkenan kepada korban-korban bakaran dan korban-korban sembelihan mereka yang dipersembahkan di atas mezbahku. Sebab rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Seperti yang terdapat dalam Yesaya 56 ayat 5 sampai 7. Nah, adik-adik, barusan kita udah baca bareng-bareng ya apa isi pekabarannya. Nah, singkatnya, kabaran tiga malaikat itu adalah panggilan untuk berbakti pada pencipta kita. Siapa pencipta kita? Yaitu Allah Bapa yang ada di surga. Nah, kita bisa lihat juga di sini adik-adik gambar tiga malaikat yang turun dari awan-awan untuk mengabarkan firman Tuhan tersebut. Adik-adik, tahu nggak sih, Tuhan menciptakan kita itu semua ada tujuannya loh. Dan hidup kita ini adalah hadiah yang sangat-sangat berharga yang diberikan Tuhan kepada kita umat manusia. Seperti yang terdapat dalam Ibrani 13 ayat 5. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Wah, udah jelas banget adik-adik di sini Tuhan berjanji kepada kita semua untuk selalu bersama-sama dengan Dia dan tidak akan meninggalkan kita. Seperti di keadaan apapun, Tuhan pasti akan selalu bersama-sama dengan kita. Mau kita lagi senang maupun sedih, mau kita lagi sakit maupun sehat, mau kita lagi main-main, ataupun kita lagi kesusahan, lagi ujian atau ngerjain PR, tenang aja adik-adik. Tuhan pasti akan selalu bersama-sama dengan kita dan tidak akan meninggalkan kita. Dan di Ibrani 4 ayat 9 dan 10 juga Allah memanggil kita untuk mengingat hari Sabat dengan menguduskannya. Dan kita beristirahat pada hari Sabat dari tugas-tugas kita. Seperti yang kita lakukan pada hari ini, pada hari Sabat, kita datang ke gereja, beribadah hari Sabat, kita membaca sekolah Sabat, dan juga membaca Alkitab bersama teman-teman dan saudara-saudara kita seiman ya. Pasti kita semua bahagia kan bisa berkumpul bersama-sama dan membaca, memuji, memuliakan nama Tuhan bersama-sama. Lalu kita juga bernyanyi, memuji Tuhan yang telah menyelamatkan kita, yang telah berkorban untuk keselamatan kita umat manusia.
Dan Sabat adalah panggilan untuk berdoa dan mengucap syukur pada Allah yang menciptakan kita. Serta Sabat juga mengingatkan kita untuk terus maju menuju dunia yang baru. Dunia baru itu apa sih? Dunia baru itu surga adik-adik, di mana kita akan tinggal selama-lamanya bersama Allah. Tidak akan ada lagi susah, tidak akan ada lagi sakit, virus-virus yang sekarang merebak di dunia tidak akan ada lagi. Yang ada hanyalah kebahagiaan selama-lamanya. Nah, siapa yang mau masuk surga dan tinggal bersama-sama dengan Allah? Pastinya kita semua mau ya adik-adik. Oleh sebab itu, yuk kita harus makin rajin membaca Alkitab, harus makin rajin berdoa, semakin rajin mengabarkan firman Tuhan juga dan juga berbuat baik. Wah, seperti lagu yang biasa kita nyanyikan setiap Sabat ya. Senang berdoa, senang membaca Alkitab, senang berbakti, senang berbuat baik, senang bersaksi bagi nama Yesus. Nah, adik-adik, semoga kita bisa terus mengingat firman ini ya, supaya kita menjadi anak yang baik dan juga kita bisa berkumpul bersama Tuhan di surga, merayakan Sabat bersama Tuhan di surga. Oke, adik-adik, sekian dulu pembahasan kita hari ini, dan kita akan teruskan ke acara selanjutnya ya. Terima kasih. Oh hari perhentian, hari yang terindah, dan hari kesukaan bagi umat Allah. Di harimu yang suci, kami sujud sembah, menyanyi suci-suci bagimu ya Allah. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Allah yang bertata di dalam kerajaan sorga, banyak sekali kami sudah menerima firman yang sudah disampaikan oleh Kak Natalia Sinaga. Firman ini mengabarkan mengenai pesan 3 malaikat tentang hari Sabat dan doa. Ini mengingatkan kami sebagai ciptaan untuk kami selalu berbakti, memuji dan memuliakan nama-Mu dan mengkuduskan hari Sabat. Dan juga kami diingatkan dapat selalu berdoa untuk kami dapat membentengi hati dan pikiran kami sehingga setan tidak dapat masuk di dalam pikiran ini. Ya Tuhan, kami tahu kami adalah manusia yang berdosa. Kami lemah dan kami butuh pertolongan-Mu dan kekuatan-Mu. Untuk itu Tuhan, curahkanlah Roh Kudus sehingga kami dapat bergantung sepenuhnya hanya ke dalam tangan-Mu. Biarlah kami juga meminta agar kami sebagai anak-anak-Mu dapat bersaksi, memberikan kebenaran, memberikan kesaksian tentang Tuhan Yesus Kristus. Ya Tuhan yang Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami juga memohon kepadamu Tuhan, di mana biarlah kami sebagai anak-anak-Mu, sebagai pelayan-Mu Tuhan, agar kami bersedia untuk dapat menjadi saksi Engkau, untuk dapat menyatakan kebenaran tentang Yesus Kristus, baik itu yang ada di dalam anggota keluarga, ataupun tetangga, ataupun teman bermain kami, yang baik atau di sekolah ataupun di mana saja. Biarlah ini Tuhan, kami memohon kepadamu dengan kerendahan hati, untuk kami siap menerima curahan kuasa Roh Kudus. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk hari-hari berikut dalam kegiatan 10 hari berdoa ini Tuhan. Tuhan tolong curahkan pembicara, curahkan para partisipan, sehingga kami dapat mendengarkan, kami dapat menyaksikan betapa hebat Tuhan ini Tuhan.
Biarlah kami tetap selalu mengucapkan syukur berterima kasih atas kegiatan yang sudah dijalankan. Terimalah persembahan ini Tuhan, karena doa ini beralaskan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ingat hari Sabat, hari yang terindah, yang diberkati Allah dan disucikannya, yang berikan penamanya serta sukacita, sinar kemuliaan turun dari surga. Selamat datang, sahabat yang suci. Selamat datang, sahabat yang suci. Oke adik-adik, sekarang kita mau melakukan aktivitas ya. Aktivitas hari ini adalah pohon doa, seperti yang ada di gambar di slide itu di atas. Pohon doa yang isinya adalah doa-doa kita dan ucapan-ucapan syukur kita nantinya yang dikumpulkan. Alat-alat yang dibutuhkan adalah kertas warna, spidol, dan ranting kering. Cara-caranya atau instruksinya, pertama, pilih cabang pohon kering yang memiliki beberapa ranting. Ingat ya adik-adik, cabang pohon kering, jangan yang masih bagus ya, yang kering aja. Terus, yang kedua, potong kertas warna berbentuk tangan dengan lubang kecil di ujungnya. Nah, ini udah kakak contohin nih satu. Ada 3 sih sebenarnya. Nih, semuanya sudah berbentuk tangan. Dan sudah kakak lubangi kecil di ujungnya, di bawah sini. Nah, nanti yang ketiga caranya, tuliskan 2 hal yang disyukuri mengenai hari Sabat pada potongan kertas berbentuk tangan. Nanti di balik kertas ini yang warna putih, kita tuliskan 2 hal yang kita syukuri mengenai hari Sabat ya. Contohnya, yang kita syukuri mengenai hari Sabat karena Tuhan telah memberikan hari perhentian untuk kita bisa berkumpul bersama-sama dengan keluarga kita dan teman-teman kita untuk bisa pergi ke gereja bareng dan memuji dan memuliakan nama Tuhan bareng-bareng. Terus, yang bisa kita syukuri lagi mengenai hari Sabat apa adik-adik? Contohnya dengan waktu istirahat ini, waktu perhentian hari Sabat, kita bisa lebih merasakan kebaikan Tuhan. Kita bisa merasakan kebaikan Tuhan dengan kita menyadari Tuhan masih memberikan kita kesehatan atau masih memberikan alam yang sangat indah untuk kita. Itu juga bisa ditulis di sini adik-adik. Oke, setelah kita menulis rasa syukur kita mengenai hari Sabat, langkah selanjutnya kita ikat tali pada lubang kertas yang di ujung ini. Kelihatan nggak adik-adik? Nah ini ya talinya udah kakak ikatkan di sini. Dan setelah itu kita gantungkan pada ranting pohonnya. Ini kakak udah ada contoh ranting pohonnya. Sebentar ya. Nah ini ucapan-ucapan syukur kita yang tadi kita gantungkan di sini. Yang tadi pertama kita mengucap syukur karena hari Sabat kita bisa beristirahat dan berkumpul bersama teman-teman dan saudara-saudara kita seiman untuk memuji memuliakan Tuhan di gereja. Terus ucapan syukur apa lagi? Karena perhentian hari Sabat itu juga tadi kita apa? Kita bisa lebih merasakan kebaikan Tuhan. Kita masih diberikan kesehatan, walaupun sekarang banyak virus-virus ya, virus corona masih merebak, tapi kita masih diberikan kesehatan. Kita bisa melihat alam yang indah. Kita gantungkan lagi di sini, di rantingnya. Terus misalnya ada ucapan syukur apa lagi nih yang bisa kita syukuri tentang hari Sabat. Nanti kita gantungkan lagi di sini.
Nah, semakin banyak rasa syukur kita nanti akan jadi seperti gambar yang di slide itu yang di atas. Nah, setelah kita menggantungkan ucapan-ucapan syukur kita, jangan lupa kita berdoa mengucap syukur pada Yesus yang telah memberikan hari Sabat. Oke, nanti adik-adik kalau udah bikin craft-nya, udah bikin aktivitas ini, tolong difoto ya adik-adik dan dikirimkan ke kakak atau boleh juga ke guru kelasnya masing-masing. Oke, kakak tunggu ya. Oke deh adik-adik, sekian dulu. Terima kasih dan Tuhan memberkati. Dadah.